Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah masih memberikan izin, memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata belum diizinkan oleh Allah ya. Rencananya malam ini yang akan mengisi adalah Ustaz Dr. Agus Setiawan. Beliau juga kangen ya, karena udah cukup lama, udah beberapa bulan. Jadi kajian hadis Riyadhus Shalihinnya sampai lupa ya hadis yang keberapa. Insyaallah malam Jumat yang ketiga, karena malam Jumat yang kedua itu kan kajian tafsir ya Ustaz Amin Karim. Insyaallah malam Jumat yang ketiga, pekan ketiga, insyaallah beliau akan mengusahakan untuk bisa hadir ya, memberikan kajian hadis ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagaimana masih tetap kita sambung yang kemarin ya, bahwa sholat berjamaah itu bukan sunnah muakkadah ya, tapi hukumnya wajib. Dalil-dalilnya kita sudah sampaikan kemarin. Saya pengen bawain 4 kitab dari 4 imam mazhab, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu dalam kitab-kitab mereka semua, kalau disimpulkan semuanya itu salat berjamaah itu wajib, bukan sunnah muakkadah. Oleh karenanya harus ada dalam benak kita, dalam pikiran kita bahwa salat berjamaah itu wajib. Jadi jangan lagi ada persepsi bahwa salat berjamaah itu sunnah. Masalahnya kalau ada dalam pikiran kita salat berjamaah itu sunnah, maka kita santai-santai aja. Karena sunnah itu kan artinya jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga banyak di antara umat ini yang mereka menyederhanakan atau menyepelekan sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan di kesempatan yang baik ini, pernah disampaikan memang cukup lama, tentang 4 amalan yang berdasarkan hasil survei dari Ustadz Komarudin. Beliau petugas rohani di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pada saat beliau membimbing orang-orang yang pada saat sakratul maut di Rumah Sakit Islam itu bermacam-macam ya, sehingga
beliau pun akhirnya melakukan survei, ya boleh dibilang surveinya kecil-kecilan, tapi nggak kecil-kecilan juga karena banyak jumlahnya ya. Nah, itu berdasarkan hasil surveinya, ternyata dari beberapa orang-orang yang meninggal di rumah sakit Islam yang dibimbing olehnya, itu ada yang ya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada yang tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau melakukan survei itu, ya, beliau melakukan survei dari apa namanya orang-orang yang dibimbingnya itu, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasil surveinya, ya, hasil surveinya jadi saya buka lagi dari catatan saya ini. Jadi dari 1000 pasien yang dibimbingnya pada saat sakaratul maut, itu ternyata hanya 7%, ya. Hanya 7% yang meninggal menurut ciri-cirinya, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dari 1000 berarti cuma 70 orang. Ya, ini pengalaman Bapak Ibu. Jadi pengalaman beliau selama menjadi petugas rohani di rumah sakit Islam. Ngeri ya. 1000 cuma 7%, cuma 70 orang, ya. Dan beliau pun akhirnya melakukan satu survei, didatengin tuh 70 orang itu yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah untuk ditanyain, ya, ditanyain keluarganya yang masih hidup itu bagaimana kehidupan keseharian dari almarhum almarhumah, ya, kok bisa gitu ya beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, apa sih amalannya, ya. Nah, ternyata dari 70 orang yang didatangi rumahnya itu yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu, mereka disimpulkan oleh Ustaz Qamaruddin ada 4 amalan utama. Ada 4 amalan utama yang menyebabkan 70 orang ini dari 1000 orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling utama, yang pertama adalah salat. Jadi yang pertama salat. Jadi berdasarkan survei beliau, 70 orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah itu enggak pernah ninggalin salat, dan salatnya juga dilakukan dengan berjamaah untuk yang laki-laki. Kan ada yang wanitanya juga, ada almarhumahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang kita sudah ngebahas ya panjang lebar tentang sholat berjamaah ini kan sholat ini sholat yang kita kerjakan, ya, sholat yang kita kerjakan ini kan sesuatu sholat yang boleh dikatakan kewajiban pertama setelah menjadi orang Islam. Dalam rukun Islam itu kan pertama syahadat. Kalau orang sudah bersyahadat berarti dia sudah jadi orang Islam. Kalau dia jadi orang Islam, maka wajib sholat. Dan wajib sholatnya ini ternyata wajib sholatnya untuk yang laki-laki dia harus berjamaah. Wajib sholatnya harus berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita sudah bahas panjang lebar. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan awwalu ma yuhasabu 'alal abdi as-shalah. Yang pertama kali ini dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat amal. Kalau salatnya baik, maka baik amal-amal yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik di sini diartikan oleh para ulama hadis, baiknya di sini adalah salatnya benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, bukan salat yang asal-asalan.
Salat dengan ilmu, bukan salat dengan niru. Ya, salat dengan ilmu. Makanya ini ada saudara-saudara kita dari Kebun Jeruk, ya. Mereka yang nanti insya Allah sebentar lagi akan melakukan pertemuan akbar di Bandar Lampung, di Kota Baru Lampung. Yang mereka ini mencari ilmu, amalan, ya, beramal dengan ilmu, sehingga mereka rela 3 hari, ya, mereka rela untuk mencari tahu tentang sholat yang dicontohkan Nabi itu seperti apa sih, gitu ya. Karena memang ini penting, Bapak Ibu. Banyak orang sholat tapi dia nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Sholat tapi masalah dunianya, masalah dunia dan akhiratnya masih aja numpuk, nggak selesai-selesai. Sholat tapi nggak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kan sholatnya bukan yang salah, bukan yang perintah sholat yang salah, tapi ngerjain sholatnya yang salah, berarti kan gitu. Karena Allah kan jamin bahwa sholat itu, orang yang mengerjakan sholat tanha anil fasya wal munkar, orang yang ngerjain sholat maka dia udah dipastikan sama Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau ada orang sholat masih juga melakukan perbuatan keji dan munkar, ya yang ngerjain sholatnya berarti ada yang salah. Saya jadi teringat tentang waktu di share Pak Halim itu sempat yang ada sahabat dalam pertemuan begini, ya, ada sahabat yang nanya tentang, tapi malu-malu nanya sama nabinya, ya, nanya dengan kepada Rasulullah SAW. Tapi akhirnya ditanyakan juga, karena memang keresahan beliau, akhirnya ditanyakan juga, ya, bagaimana dengan sholatnya yang selama ini sholat tapi mikirin dalam sholat, maksudnya dalam sholat mikirin dunia, mikirin ini, mikirin itu, kan gitu ya. Sahabat yang lain ternyata juga nunduk karena juga mempunyai problem yang sama. Masya Allah. Dan ternyata jawaban Rasulullah SAW luar biasa. Kata Rasulullah SAW, iblis itu memang nggak pernah tinggal diem, ya. Iblis memang nggak seneng sama kita kalau kita lagi sholat, maka dia berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara mencuri sholat kita. Mencuri sholat kita dengan cara apapun, dengan cara model apapun, pokoknya dia berusaha deh, kan gitu. Bahkan kita diragu-raguin lah bacaannya ini segala macam, udah berusaha nih, tapi tetap aja ada pikiran, tadi bacaannya gimana, tadi begini, gitu ya. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi menggambarkan orang yang sholat itu seperti seorang anak yang berjalan tertatih-tatih sampai jatuh-jatuh, ingin menghampiri ibunya. Tapi ibunya ngelihat anaknya seperti itu nggak marah, bahkan dia berusaha untuk menghampiri anaknya supaya jangan sampai jatuh. Dan Rasulullah menggambarkan seperti itu. Dan kata Rasulullah, Allah lebih perhatian lagi, lebih fokus lagi kepada hambanya dalam keadaan salat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketimbang seorang ibu kepada anaknya itu. Subhanallah. Makanya jangan pernah berputus asa. Salat, kerjain aja salat yang kita kerjain, kita sesuai dengan ilmu yang kapasitas ilmu yang kita punya. Kerjakan salat sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Apapun yang terjadi dalam sholat kita pasti ada nilainya, insya Allah pasti ada nilai. Dan Allah senang, bahagia banget selama hambanya masih kepengen terus mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kata Nabi, fa in saluhat, apabila sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan mendapatkan aflah, keberuntungan, wa anjaha, kesuksesan. Beruntung, sukses hidupnya dunia dan akhirat. Ada yang nanya, Ustaz, saya udah capek bolak-balik ke masjid sholat berjamaah, tapi hidup saya begini-begini aja kan.
Hidup saya masih begini-begini aja, belangsak aja kata orang Betawi, masih begini kan gitu. Katanya, kata Nabi, kalau sholatnya udah benar, bagus ya, Allah akan memberikan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan hidup. Tapi saya begini-begini aja Ustaz gitu. Ya. Nah, berarti dia harus melakukan introspeksi terhadap sholat yang dilakukan, mulai dari niatnya, ya kan? Mulai dari ilmu tentang sholatnya, bagaimana dia gerak, mulai dari wudunya, gerakan-gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kalau Nabi udah mengatakan orang yang sholatnya benar, sholatnya baik, pasti beruntung, pasti sukses hidupnya, itu nggak mungkin meleset, udah pasti benar. Dan ternyata memang banyak kan, betapa banyak orang-orang yang sholatnya benar dan dia mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Mulai dari Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai kalau kita ngelihat tokoh-tokoh nasional kita seperti Mar'i Muhammad misalnya, seperti misalnya B.J. Habibie misalnya, atau siapa lagi yang sholat, mereka benar-benar menjaga sholatnya luar biasa, sukses hidupnya, bahagia. Masih banyak lagi kan tokoh-tokoh yang mereka benar-benar sholatnya itu saluhat, sholatnya benar-benar baik. Dan Rasulullah SAW juga mengancam wa in asa'a, akan tetapi kalau sholatnya enggak baik ya, sholatnya enggak ya, mungkin entar sholat entar enggak, atau sholatnya mungkin entar berjamaah entar enggak berjamaah misalkan gitu ya, ya faqad khaba wa khassa, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang jelek, wa khassa, dan mendapatkan kerugian, kesengsaraan. Nah, ini berarti juga ditanyain pada diri kita ini ya. Jangan-jangan sholat yang kita lakukan, kenapa hidupnya masih belangsak aja? Bisa jadi sholatnya masih asa. Ya. Bisa jadi sholatnya masih asa, sholatnya masih jelek, sholatnya belum mencontoh kepada Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu amalan yang pertama ya, sholat ini ternyata amalan dari 70 almarhum almarhumah yang selama hidupnya nggak pernah ditinggalkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Itu hasil survei dari Ustadz Komarudin, mendatangi 70 almarhum almarhumah yang menurut beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah dari 1000 orang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan kalau kita kepengen nanti akhir hayat kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, selain sholat, yaitu Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud di sini ternyata beliau 70 orang almarhumah ini, beliau benar-benar belajar ya, belajar ta'lim Quran, baca Quran, dan beliau menghafalkan Al-Quran, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, lalu mengamalkan Al-Quran. Kita ini kan masih banyak yang udah bisa baca Quran tapi ngerasa udah bener, ditahsin marah-marah, dibetulin bacaannya marah-marah karena ngerasa udah lancar baca. Banyak Pak, saya ngajar anak-anak itu dari tahun 92 Pak, ngajar Iqra dari pertama kali di boleh dikatakan di wisuda pertama di Yogyakarta itu, kayak Haji almarhum kayak Haji Asad Umam itu mau wisuda, yang waktu itu dihadiri oleh Pak Harto kalau nggak salah ya. Nah, sejak saya itu kan viral tuh ya, metode Iqra itu. Nah, sampai ke Jakarta dan saya ikut penatarannya seminggu. Setelah itu kita bikin di Al-Furqan ini pengajian metode Iqra itu sampai sekarang Pak. Dari pengalaman saya ngajar itu,
saya juga ngeles segala macam itu, ternyata memang apa ya, kalau ya orang kalau sudah bisa baca Quran lalu bacaan Qurannya belum apa istilahnya, banyak salahnya, mulai dari panjang pendeknya, makharijul hurufnya ya, termasuk juga misalnya bacaan-bacaan gunnahnya misalnya, itu kalau dia udah lancar ngebetulinnya susah banget, ngebetulinnya susah, mendingan ngajarin dari Iqra 1. Berat sekali Bapak Ibu kalau dia mau. Kadang-kadang dia nggak mau ya, dia ngerasa udah lancar ya udah gitu aja ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Dia akan menjadi, Quran ini akan menjadi syafi', menjadi memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ingat apa namanya, kalau kita berteman dengan Al-Quran, kita jadikan Quran itu teman kita, maka dia akan nemenin kita terus tuh selama kita hidup ya. Bahkan sampai kita meninggal dunia, pada saat kita sakaratul maut dia nemenin kita, pada saat kita meninggal dunia dia nemenin kita, pada saat kita lagi dimandiin dia nemenin kita, pada saat kita dimasukin ke dalam kubur dia nemenin kita, di dalam kubur pun dia temenin kita, bahkan sampai dia memastikan, Quran memastikan kita masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka. Itu Quran. Pantes Bapak Ibu, dari 70 almarhumah ya yang disurvei oleh Ustadz Komarudin ini, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena ditemenin sama Al-Quran pada saat sakaratul maut. Ditemenin sama Al-Quran pada saat sakaratul maut. Maka bertemanlah dengan Al-Quran. Bagaimana cara berteman dengan Al-Quran? Belajar, baca, hafalin, amalin. Ya. Kita di sini malam Rabu, malam Kamis ya Pak Anwari ya, ada tahsil. Yang udah bisa baca, ayo ya, benerin bacaan kita. Jangan malu untuk membenarkan bacaan-bacaan kita yang salah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran ini diturunkan oleh Allah dengan tajwid. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan tajwid. Dengan tajwid. Rasulullah membacanya pun dengan tajwid. Disampaikan dengan para sahabat terus sampai kepada kita itu dengan tajwid. Tajwid itu baru ada di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru ada tajwid. Yang sebelumnya nggak ada. Jadi Quran itu dulu kalau ditulis kagak ada kasrah, nggak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada doma, nggak ada tasdid, nggak ada sukun, nggak ada, gundul aja. Kalau kita kan bilang ada apa namanya, kalau kita bilang Arab gundul itu masih ada tasdidnya, masih ada sukunnya. Ini dulu kagak ada sama sekali Pak. Dulu kagak ada. Ya. Makanya di zaman Sayyidina Ali lah baru ada tasdid, ada sukun, ada kasrah, ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada tanwin dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertemanlah dengan Al-Quran. Di apa namanya, nanti bisa dilihat di Quran surat 42 Asy-Syu'ara ayat 52, Quran surat Shad ayat 29 ya. Kalau kita berteman dengan Al-Quran, maka Quran akan nemenin kita sampai memastikan kita masuk ke dalam surga. Kan ada pertanyaan tuh di dalam kubur, malaikat Munkar Nakir ngusir Al-Quran ya. Ngusir Al-Quran. Jangan kita ngebayangin nanti seperti apa Pak ya. Pokoknya yang jelas Quran nanti akan menjelma, memberikan pertolongan kepada kita. Bentuknya seperti apa wallahu a'lam. Yang jelas dia nanti nolongin kita di dalam kubur, diusir oleh malaikat Munkar Nakir, kagak mau pergi ya. Dia akan mengatakan, saya temennya dia, kalau kamu mau tugas nanyain silakan tanya, habis nanyain udah sana kan gitu. Saya pengen mastiin dia bahagia hidupnya di dalam kubur. Itu Quran nanti nemenin kita sampai seperti itu. Oh subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga dari 70 orang almarhumah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hasil survei dari Ustadz Komarudin itu, selain sholat, Al-Quran ya, yang ketiga itu sedekah. Yang Al-Quran apa namanya,
dengan sedekah itu ternyata membuat seseorang itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita tahu hadisnya dalam riwayat At-Tirmidzi, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ya. Jadi sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana api sebagaimana kayu dibakar oleh api, bersih ya. Jadi benar-benar dengan sedekah dosa-dosa kita bisa hilang ya. Bahkan di riwayat At-Tabrani, inna shadaqata latudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitatis su'. Ya, bahwa sesungguhnya sedekah, kata Rasulullah SAW, itu bisa memadamkan amarah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menghindarkan orang yang bersedekah itu mitatisu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya kalau orang rajin sedekah, maka jaminannya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Satu hadis lagi saya bacakan di sini, inna shadaqata latudfi'u an ahliha harral qubur wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya siksa kubur, dan seorang mukmin, orang yang beriman, nanti pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sedekahnya. Dan masih banyak lagi ya. Ini kalau nggak salah di jemaah kompor, jemaah tablik, jemaah apa namanya, macam-macam namanya ya. Itu ada yang ngeluarin buku tentang fadilah sedekah ya. Itu memang luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita juga pernah ngebahas tentang fadilah sedekah. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen nanti kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah setiap hari tidak sedekah, minimal subuh, karena hadisnya jelas itu ya. Di waktu subuh itu kata Nabi, Allah turunkan 2 malaikat. Jadi waktu subuh itu ya, jangan sampai kita nggak sedekah. Kemana aja terserah, masukin kotak amal boleh, ketemu orang pemulung lagi mulung boleh, pokoknya kemana judulnya sedekah ya. Atau makanya kita kan di Masjid Al-Furqan ini kita ada sedekah subuh, tapi udah berapa bulan ini macet nih Pak Halim. Dari RT macet ini ya, alasannya macam-macam itu. Saya sempat nanya-nanya itu, katanya karena nggak ada dapur ngebul katanya ya. Ini asal diketahui, kita di Al-Furqan ini ada setiap Jumat itu ada Jumat berkah, ada Jumat berkah ganteng. Jadi nanti setiap pagi itu kalau Jumat tuh ada tukang cukur datang. Jadi kalau mau cukur silakan gratis, yang bayar masjid ya. Terus ada Jumat berkah sehat, ada bekam ya, ada bekam, silakan mau bekam, mau apa segala macam itu, atau mau berobat ya silakan juga. Kalau misalnya sakit pilek segala macam, nanti dapat obatnya dari dokternya. Atau ada Jumat berkah ngacir ya, untuk tukang-tukang ojek silakan ganti oli, servis gratis, yang bayar masjid. Nah, ada satu lagi nih, Jumat berkah dapur ngebul gitu loh. Jumat berkah dapur ngebul. Karena mereka datang sholat subuh berjamaah, mereka mendengarkan mau'izah. Setelah itu mereka pulangnya dapat sembako, dan di luar udah ada makanan sarapan, dan mereka yang hadir sholat subuh tuh dapat voucher gitu loh. Jadi silakan tukar vouchernya untuk sarapan, di depan udah siap gitu. Nah, ini yang jadi idola. Ternyata dananya cukup besar tuh, di atas 20 jutaan, dan nggak ngumpul-ngumpul. Jadi nggak ngadain yang biasa sedekah jadi nggak sedekah. Artinya yang sedekah itu ngarepin
Allahu Akbar. Padahal kita ngajak jamaah itu untuk bersedekah itu ya agar mereka terbiasa setiap subuh itu bersedekah untuk mendapatkan doa malaikat ya, keberkahan dari doa dari malaikat untuk mendapatkan keberkahan hidup, dan juga itu dia tadi ya, karena jaminannya diantaranya adalah orang yang sedekah, rajin sedekah, membiasakan sedekah, melazimkan sedekah, maka jaminannya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul. Nah makanya para ketua RT ini tolong dikasih inian lagi dikasih ya motivasi lagi ya kepada warganya agar mereka jangan sampai berhenti walaupun cuma 1.000, 2.000, 10.000 atau berapa gitu ya. Kitanya juga harus kasih motivasi RT lagi. Gitu lagi. RT lagi. Sayang banget gitu ya. Jadi sedekah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kita gini memang selama ini kita di Masjid Al-Furqan, di lingkungan kita di Masjid Al-Furqan, kita bisa jemaah kita bisa bertahan ya, sholat wajib jemaah kita bisa bertahan dalam jumlah yang ya cukup banyak gitu ya. Itu diantaranya juga karena keyakinan kita tentang amalan-amalan yang kita lakukan, termasuk sedekah diantaranya. Makanya sedekah ini mendatangkan keberkahan bukan cuma untuk orang yang bersedekah, tapi juga untuk keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, dan seluruhnya. Itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat apa tadi? Baca, berteman dengan Al-Quran. Yang ketiga sedekah. Dan yang keempat amalan, kalau kita kepengen mati dalam keadaan husnul khatimah, hasil survei Ustadz Komarudin ya, yaitu silaturahim. Nah ini saudara-saudara kita datang masjid ini silaturahim luar biasa ya, karena dari 70 almarhumah ini mereka rajin bersilaturahim, bersilaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pengen saya sampaikan, ternyata Bapak Ibu, silaturahim yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bukanlah silaturahim yang kalau ada orang datang ke rumah kita baik-baik, lalu kita datang lagi ke rumahnya dia, kita saling bersilaturahim. Itu silaturahim yang biasa-biasa aja. Itu gampang itu ya. Oh dia baik, dia sering ke bantu saya, dia sering ke rumah saya kunjungin lagi. Itu tuh biasa. Tapi silaturahim yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi kita, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qati'at rahimahu wa salaha. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, bukanlah penyambung silaturahim adalah yang hanya menyambung kalau dibaiki, akan tetapi penyambung silaturahim kata Rasulullah SAW adalah yang tetap menyambung tali silaturahim meskipun silaturahimnya diputusin. Berat memang. Ada sahabat kita, saudara kita mutusin silaturahim dengan kita ya. Nah kalau kita tetap bersilaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, itulah kata Rasulullah SAW yang disebut dengan silaturahim. Itu pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Tapi memang berat. Biasanya kalau kita diputusin tali silaturahim, yang ada kita nantangin, emang lu siapa ya? Gitu ya. Biarin aja gitu. Belagu banget tuh kan gitu kan. Enggak, malah kita tantang, jangan. Yang ada kita tetap hubungin dia ya, kita telepon dia, nggak diterima telepon kita, nggak dekat, biarin, datengin rumahnya, nggak dibukain pintu, biarin. Yang penting judulnya kita udah niat pengen tetap nyambung silaturahim dengan dia, karena itu perintah Nabi.
dan itu pahalanya luar biasa. Berusahalah untuk mengamalkan ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jika ada yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, siapapun dia, saudara kita, teman, sahabat, siapapun dia, tetap kita sambung silaturahim dengannya, karena ini luar biasa. Dan ini pahala silaturahim ini bisa menyebabkan kita nantinya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya sampaikan malam hari ini 4 amalan ini berdasarkan survei Bapak Ibu. Kalau kita ngebahas tentang satu-satu fadilah salat, fadilah silaturahim, fadilah sedekah dan lain sebagainya, dan kalau kita menjabarkan segala macam itu, memang 4 amalan ini jika kita benar-benar melaksanakannya dengan mengharapkan ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti bisa dipastikan bukan cuma mati dalam keadaan husnul khatimah, tetapi hidup kita pun akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebaikan dari Allah, bukan cuma dunia tapi juga akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada nih di antara kita yang yakin, termasuk yang ngomong saat ini ya, nggak yakin, nggak ada yang bisa memastikan bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita cuma berusaha melakukan amalan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar nantinya kita dimatikan dalam keadaan husnul. Selain kita minta doa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, selain doa tapi juga melakukan amalan-amalan, di antaranya 4 itu minimal 4, sebagaimana yang hasil survei dari Ustadz Komarudin. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan udah masuk ya. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lebih kurangnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.